Rudi Salim. Rudi Salim merupakan pengusaha asal Jakarta yang sering diliput media karena bisnis showroom mobil mewahnya. Tapi, tidak hanya showroom, ia ternyata memiliki berbagai usaha di belasan sektor bisnis lainnya. Biografi tentang Rudi Salim. Nama: Rudi Salim. Tempat tanggal lahir: Jakarta, 24 April 1987. Pekerjaan: pengusaha, produsen film. Pria kelahiran 1987 silam ini sejatinya berasal dari keluarga yang berada. Rudi Salim merupakan putra dari keluarga dokter. Bahkan Rudi sendiri sempat mengenyam pendidikan menjadi mahasiswa kedokteran. Namun dirinya memutuskan untuk berhenti kuliah dan mulai berbisnis. Rudi Salim sempat mengaku termotivasi untuk kuliah hanya sebatas karena dibelikan mobil oleh kedua orang tuanya. Tapi karena dirasa dunia kuliah bukanlah keinginan dirinya sendiri, Rudi Salim pun kena DO dari kampus tempatnya. Tidak ingin menganggur selepas di DO, Rudi akhirnya menjual mobil hasil pemberian orang tuanya untuk jadikan modal usaha. Bisnis pertamanya pun bukan di bidang otomotif, melainkan bisnis perkreditan. Saat itu, pria yang gemar bermain game online ini berbincang dengan temannya yang bekerja di toko elektronik. Teman Rudi Salim tersebut mempunyai toko dengan jaringan yang luas, meskipun hanya sebatas pembiayaan customer yang memberikan barang elektronik. Melihat adanya peluang, Rudi Salim pun mempunyai rencana untuk menyediakan kredit terutama pada transaksi online. Berkat ketekunannya, Rudi Salim pun berhasil mendirikan PT Excel Trade Indonesia dan membuka 8 cabang di luar kota. Dilansir dari JPN, omsetnya pun mencapai lebih dari 1,3 miliar sebulan. Rudi Salim juga pernah ditipu saat pertama kali mendirikan bisnis. Rudi Salim sering ditipu banyak orang. Minimnya pengalaman menjadi penyebabnya. Awalnya Rudi Salim melakukan survei sebatas via telepon, berdasarkan aplikasi serta data yang dikirimkan via email kepada calon debitor. Sehingga banyak customer yang sengaja membuat identitas palsu untuk mengakali dirinya. Bahkan Rudi sempat ditipu oleh sindikat pemalsuan kredit dan menelan kerugian hingga belasan juta. Belajar dari kegagalan sebelumnya, nama perusahaan Rudi Salim semakin melejit. Hal ini dikarenakan banyak pelanggan yang puas atas pelayanannya. Rudi mengharuskan setiap calon nasabah diwajibkan menandatangani perjanjian dan mengirim foto bersama barang yang akan diambil. Perbaikan sistem tersebut berjalan dengan lancar. Kini usaha Rudi Salim semakin berkembang dan tidak hanya bisnis di dunia perkreditan. Rudi Salim ingin menambah bisnis game online dan penjualan mobil mewah. Daftar bisnis yang dimiliki Rudi Salim antara lain: yang pertama, Prestige Image Motor Cars, showroom supercar. Yang kedua, Excel Trade Indonesia, yaitu pinjaman online. Yang ketiga, Time Machine to Escape Game, yaitu game online. 4. Sainmako, bank virtual. Yang kelima, bisnis rumah produksi RA Picture. Yang keenam, Automo, rental kendaraan. Yang ketujuh, bisnis F&B, food court. Alasan saya memilih Rudi Salim sebagai role model saya, karena Rudi Salim memiliki jiwa entrepreneur yang tinggi, dan ia tetap semangat dan bisa bangkit pada saat mengalami kegagalan. Dan yang paling menginspirasi saya adalah dia bisa sangat sukses di usia muda dan memiliki omset hingga miliaran rupiah. Bambang Mustari Sadino, lahir di Tanjung Karang, 9 Maret 1933, atau akrab dipanggil Bob Sadino, adalah seorang pengusaha asal Indonesia yang berbisnis di bidang pangan peternakan. Ia memiliki dari jaringan usaha Camp Food dan Camp Chick. Dalam banyak kesempatan, ia sering terlihat santai dengan mengenakan kemeja lengan pendek dan celana pendek yang menjadi ciri khasnya sehari-hari. Pekerjaan pertama yang dilakukan Bob Sadino setelah keluar dari perusahaan adalah menyewakan mobil Mercedes yang ia miliki. Ia sendiri yang menjadi sopirnya, namun sayang, suatu ketika ia mendapatkan kecelakaan yang mengakibatkan mobilnya rusak parah. Karena tak punya uang untuk memperbaikinya, Bob beralih pekerjaannya menjadi kuli bangunan dengan upah harian 100 rupiah.
Suatu hari, seorang teman menyarankan Bob memelihara dan berbisnis telur ayam negeri untuk melawan depresi yang dialaminya. Bob tertarik dan mulai mengembangkan usaha peternakan ayam. Ketika itu, di Indonesia, ayam kampung masih mendominasi pasar. Bob lah yang pertama kali memperkenalkan ayam negeri beserta telurnya ke Indonesia. Bob menjual telur-telur dari pintu ke pintu. Ketika itu, telur ayam negeri belum populer di Indonesia sehingga barang dagangannya tersebut hanya dibeli oleh ekspatriat yang tinggal di daerah Kemang, serta beberapa orang Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri. Namun seiring berjalannya waktu, telur ayam negeri mulai dikenal sehingga bisnis Bob semakin berkembang. Bob kemudian melanjutkan usahanya dengan berjualan daging ayam. Selain memperkenalkan telur ayam negeri, ia juga merupakan orang pertama yang menggunakan perladangan sayur sistem hidroponik di Indonesia. Catatan awal tahun 1985 menyebutkan rata-rata per bulan perusahaan Bob menjual 40-50 ton daging segar, 60-70 ton daging olahan, dan sayuran segar 100 ton. Alasan saya memilih Bob Sadino sebagai role model saya, karena Bob Sadino memiliki sikap mandiri dan tidak pernah bergantung pada orang lain. Dan beliau juga seorang motivator yang membuat orang-orang termotivasi. Jeffrey Preston Bezos Jorgensen adalah pengusaha terkaya di dunia sepanjang sejarah modern. Ia adalah pendiri, chairman, CEO, presiden, dan pemilik saham mayoritas perusahaan teknologi terbesar di dunia, yaitu Amazon.com. Pada masa remaja, Bezos sering menghabiskan musim panasnya bersama kakeknya. Sejak kecil, Bezos sudah memperlihatkan bakatnya di bidang mekanik. Bezos balita pernah mencoba membongkar sendiri tempat tidur miliknya dengan obeng. Bezos dilahirkan ketika ibunya yang bernama Jackie Bezos masih berusia belasan tahun. Pernikahan ayah dan ibunya hanya bertahan setahun lebih. Ibunya menikah kembali ketika Bezos masih berusia 5 tahun. Ayah tiri Bezos yang bernama Miguel Bezos adalah imigran asal Kuba. Miguel Bezos datang sendiri ke Amerika Serikat sewaktu masih berusia 15 tahun hingga akhirnya diterima di Universitas Al-Quere. Keluarga Bezos pindah ke Houston, Texas, dan Miguel Bezos bekerja sebagai insinyur di Exxon. Kelas 4 hingga kelas 6 dilewatkan Bezos kecil di sekolah dasar River Oaks Elementary Houston. Bezos menunjukkan minatnya pada bidang ilmu sejak masih muda. Ia mengutak-atik alarm listrik supaya sang adik tidak masuk ke kamarnya. Garasi orang tuanya dijadikan laboratorium untuk eksperimen ilmiah. Setelah lulus Princeton, Bezos mendapat pekerjaan di Wall Street yang berhubungan dengan komputer. Jaringan komputer dibangunnya di sebuah gedung yang dijadikan pusat perdagangan internasional oleh perusahaan bernama Vittel. Selanjutnya Bezos bekerja untuk DA Shaw & Co. Pada tahun 1994, Bezos mendirikan situs web Amazon.com. Model bisnis Amazon.com dirancang sewaktu mengendarai mobil dari New York ke Seattle. Kantor Amazon.com yang pertama adalah garasi rumah Bezos. Situs web Amazon.com yang didirikan Bezos membawanya sebagai salah satu pengusaha sukses era .com. Pada tahun 2004, Bezos mendirikan perusahaan bernama Blue Origin yang bergerak di bidang penerbangan sipil luar angkasa. Alasan saya memilih Jeff Bezos sebagai role model saya, karena Jeff Bezos pada umur 30 tahun sudah bisa mendirikan situs web Amazon.com, dan kantor Amazon yang pertama kali adalah di garasi rumahnya sendiri. Dan pada tahun 2004, Bezos mendirikan perusahaan bernama Blue Origin di bidang penerbangan sipil.